Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah ada pada judul video, bahwa saya akan membahas tentang mata kuliah teknik sipil di bidang transportasi. Jadi sebelum masuk ke topik, saya ingin membahas sedikit tentang apa sih itu teknik sipil. Jadi teknik sipil itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan warga sipil. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan warga sipil itu dipelajari di teknik sipil. Contohnya itu tanah, bangunan, jalan, air, manajemen, dan segala sesuatu apapun itu yang berhubungan dengan warga sipil. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan mungkin juga sudah teman-teman ketahui, bahwa teknik sipil itu punya 5 konsentrasi ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah struktur, yang kedua adalah geoteknik, yang ketiga ada transportasi, dan yang sumber daya air, dan yang terakhir ada manajemen konstruksi. Jadi teman-teman, bahwa insinyur sipil itu bukan hanya seorang insinyur struktur yang membangun gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung anti gempa, dan merancang stadion dan lain sebagainya. Akan tetapi insinyur sipil itu juga ada seorang insinyur geoteknik, ada juga seorang insinyur transportasi, ada juga seorang insinyur sumber daya air, ada juga seorang insinyur manajemen konstruksi. Contoh insinyur transportasi di teknik sipil adalah orang-orang yang merancang sebuah traffic, merancang sebuah perkerasan jalan, dan lain sebagainya. Untuk insinyur geoteknik, insinyur sumber daya air, insinyur manajemen konstruksi, bisa teman-teman cari contohnya itu di Google ataupun buku-buku. Kelima konsentrasi ilmu pengetahuan tadi itu saling berhubungan dan saling beririsan. Artinya bahwa untuk mempelajari konsentrasi struktur, kita harus paham terlebih dahulu. Kita juga harus paham keempat konsentrasi yang lainnya. Begitu juga dengan untuk memahami konsentrasi geoteknik, kita juga harus paham yang namanya 4 konsentrasi lainnya. Begitu juga dengan yang lain. Itulah kenapa kita sebagai mahasiswa sarjana strata 1 itu diwajibkan dan diharuskan memahami dan mempelajari kelima konsentrasi ini. Akan tetapi nantinya di pendidikan yang lebih tinggi, di S2 dan S3, itu ilmu pengetahuannya semakin mengkerucut. Maksudnya adalah misalnya di S1 kita itu akan mempelajari kelima konsentrasi tersebut, tapi nanti di S2 kita hanya akan mempelajari salah satu dari kelima konsentrasi ini. Di S3 nanti juga akan semakin mengkerucut. Jika kita waktu S2 mengambil transportasi, mungkin nanti di S3 itu kita akan mempelajari transportasi di bidang trafficnya saja, atau di bidang perkerasannya saja. Jadi semakin tinggi pendidikannya, itu ilmu pengetahuannya semakin mengkerucut. Karena kita ketahui bahwa manusia itu memiliki kapasitas. Tidak mungkin kita akan expert atau ahli di kelima bidang ini. Itulah kenapa semakin tinggi pendidikan, itu ilmu pengetahuan yang dipelajari itu semakin mengkerucut agar menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya. Langsung saja kita masuk ke topik dari video ini. Inti dari video ini yaitu adalah mata kuliah yang dipelajari di teknik sipil bidang transportasi. Jadi di kampus saya, yaitu di Universitas Bengkulu, ada 5 mata kuliah teknik sipil di bidang transportasi. Yang pertama itu adalah dasar-dasar perencanaan transportasi, yang kedua adalah rekayasa jalan raya, yang ketiga adalah rekayasa lalu lintas, yang keempat adalah badan perkerasan jalan, dan yang terakhir adalah lapangan terbang. Mungkin di universitas lain, di kampus lain, itu nama mata kuliahnya berbeda, atau ada beberapa mata kuliah tambahan, tetapi pada intinya itu yang dipelajari tidak akan jauh berbeda. Misalnya di ITB itu cuma ada 4 matkul kalau nggak salah, dan tidak ada lapangan terbang. Berbeda dengan Universitas Bengkulu yang ada lapangan terbang. Jadi pada intinya mungkin yang dipelajari yang di kampus lain itu akan ada beberapa penambahan mata kuliah atau pengurangan mata kuliah, tapi pada intinya yang dipelajari itu ya seputar inilah, tidak akan jauh beda. Jadi kalau di Universitas Bengkulu ada 5 mata kuliah ini yang dipelajari.
Jadi rencananya saya ingin membuat video mengenai kelima mata kuliah ini. Jadi satu mata kuliah akan saya buatkan 14 video, karena biasanya ada 14 pertemuan di kuliah itu. Jadi akan ada 14 video. Dan ini ada 5 mata kuliah, jadi akan ada 70 video tentang mata kuliah transportasi yang akan saya buat. Jadi harapannya nantinya video-video tersebut dapat membantu teman-teman dalam mempelajari mata kuliah teknik sipil di bidang transportasi. Harapannya juga mungkin nanti jika saya dalam video saya yang saya buat itu ada kekurangan, bisa diberikan masukan dan bisa berdiskusi dengan saya di video tersebut, karena saya juga manusia, memiliki keterbatasan pemahaman. Mungkin ada salah dalam penyampaian saya, bisa dikoreksi nantinya. Itu saja kiranya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.